Jungle. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar nih semuanya? Dahsyat. Luar biasa. Yes. Hari ini kalau misalkan kalian kita berdoa berarti waktunya untuk ibadah kidi. Ini di sebelah kakak ada siapa? Kamu di Sama Kak Meta. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelumnya sikapnya harus sikap yang baik semua ya, jangan ada yang tiduran. Yang duduk berdiri semuanya. Nanti kalau misalnya kita lagi ujian, kita semua bergerak, oke? Sekarang siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau mulai ibadah kita. Kita akan doa yang pertama, hati sebagai Tuhan. Ku tak membawa
Meskipun sekarang kami masih belum bisa bertemu, masih belum bisa memuji bersama, tapi Tuhan tidak mengurangi kemuliaan-Mu. Tuhan kiranya sebentar juga kami akan memulai jam ibadah kami. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kamu masih semangat nggak? Semangat dong. Masih semangat. Berarti sekarang waktunya bangkit berdiri. Nanti kita kalau bergerak semuanya ikut bergerak ya. Kita angkat pujian yang pertama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sore. Adik-adik, hari ini tidak terasa sudah ketemu minggu lagi adik-adik. Ya, kalau hari Minggu itu kita ngapain adik-adik? Kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus ya. Kita memuji Tuhan, kita berdoa, dan kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya adik-adik, hari ini kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa adik-adik. Tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan ya adik-adik ya. Boleh adik-adik yang belum ada di dekatnya Alkitabnya, boleh diambil ya sekarang adik-adik ya. Karena sebentar kita akan baca firman Tuhan ya adik-adik ya. Yuk kakak kasih waktu sebentar untuk mengambil Alkitabnya masing-masing ya. Nah, sudah semuanya adik-adik? Iya, kalau sudah, boleh kita akan buka Alkitab kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh pagi hari ini memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mau dengar firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau terangi hati dan pikiran kami agar setiap firman yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman, bahkan pengetahuan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin adik-adik. Iya adik-adik, tema kita dalam bulan ini tentang berdoa ya. Tentang berdoa ya adik-adik ya. Ada enggak di antara kita yang tidak pernah sama sekali berdoa? Pasti sudah tidak ada ya adik-adik ya. Karena setiap hari Minggu kita diajarkan berdoa ya. Jadi kalau menurut kakak, di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, pasti semuanya sudah pernah berdoa. Bahkan sudah pinter untuk berdoa adik-adik ya. Jadi kenapa orang Kristen selalu disuruh berdoa? Nah, apa sih arti doa? Nah, apa arti doa adik-adik? Ayo, siapa yang tahu Bu? Ya, ada yang tahu? Boleh ya? Boleh kasih tahu ke kakak ya? Nah, kalau belum ada yang tahu, nih hari ini kakak kasih tahu ya. Apa sih arti doa itu? Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan ya, atau pembicaraan kita ya untuk Tuhan adik-adik ya. Itu kata-kata singkatnya ya. Jadi doa adalah jalan kita untuk bertemu atau berbicara kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Adik-adik, tentunya dalam satu minggu ini kita sudah mendengar ya dari kakak-kakak sebelumnya tentang doa ya. Hari ini juga kakak mau cerita nih tentang doa ya. Karena doa adalah nafas kehidupan bagi orang Kristen adik-adik. Ya, yuk kita buka langsung saja Alkitab kita, yaitu di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai 14 ya adik-adik ya. Yuk semua buka Alkitabnya, yaitu di dalam
kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat ke-14 ya. Sudah semua? Sudah ketemu adik-adik? Kita akan baca bareng-bareng ya. Kita baca dulu perikopnya adik-adik. 1, 2, 3. Yuk. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai ya adik-adik ya. Nah, ini ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini ya. Ini perumpamaan ya adik-adik ya. Ayat yang ke-10, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini," katanya teh. Nah, ayat yang ke-12 terus, "Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." "Aku berkata kepadamu," kata Tuhan Yesus, "orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Iya adik-adik ya. Jadi Alkitab kitab suci dalam Injil Lukas ini sudah sangat jelas ya adik-adik ya. Mana doa yang benar yang menyentuh hati Tuhan, dan mana doa orang-orang yang sombong ya adik-adik ya. Jadi ceritanya ini teh adik-adik Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang bagaimana sikap orang berdoa adik-adik. Kenapa kok Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini di dalam kitab suci? Karena kejadian ini benar-benar terjadi hari ini adik-adik ya. Dan banyak sekali orang yang berdoa itu tidak tahu berdoa adik-adik. Nah, seperti tadi orang Farisi tadi, dia doanya apa coba adik-adik? Tadi kan kita sudah baca tuh, sok dia ngomong apa coba ya. Kita baca lagi ya. Kita baca lagi nih dari ayat yang ke-11 ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Nah, nih paling gak boleh adik-adik ya. Jangan kita berdoa itu seperti orang Farisi. Doanya apa sih? Kenapa kok gak boleh berdoa kayak orang Farisi? Iya, karena berdoanya itu dia sudah menjelekkan orang lain. Terus yang kedua, dia bersikap sombong, merasa diri benar, merasa dia sudah melakukan firman. Tapi adik-adik ingat semuanya bahwa yang menyatakan kita benar atau salah itu hanya nanti di penghakiman terakhir ya. Jadi jangan kita terlalu merasa diri kita benar adik-adik seperti orang Farisi tadi ya. Kita baca lagi nih ayat yang ke-11 ya.
Dia bilang begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain," katanya. "Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini," katanya. Nah, ayat yang ke-11 ini apa yang tekanan di situ? Apa adik-adik? Bahwa orang Farisi itu sudah menyatakan dia sombong. Dia sombong apa? Sombong rohani, ya. Kita tidak boleh sombong rohani. Contohnya apa sih? Bagaimana sih sombong rohani, Kakak? Nah, sombong rohani itu buat kita nih yang deket-deket nih. Contohnya kita rajin ke gereja, temen kita tidak pernah ke gereja, terus kita berdoa nih, terus kita merasa bahwa pasti aku didengar Tuhan doanya daripada temanku si A itu. Si itu kan gak pernah berdoa, gak pernah ke gereja, mana mungkin doanya dijawab Tuhan. Aku sudah ke gereja tiap minggu, pasti aku dijawab Tuhan. Belum tentu adik-adik. Ya, kalau kita ke gereja hanya untuk dilihat orang, kita rajin ke gereja, motivasi kita sudah salah, ya. Jadi Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang seperti itu, adik-adik. Jadi bagaimana sih sikap kita yang sebenarnya berdoa? Nah, kita harus belajar seperti pemungut cukai tadi, adik-adik, ya. Dia bersyukur, dia merendahkan diri, dia menyatakan bahwa dia adalah orang berdosa, ya. Jadi kita berdoanya jangan seperti doa orang Farisi yang isinya menyatakan kesombongan atau menceritakan kebaikan kita kepada Tuhan. Kita nggak perlu kita ceritain kepada Tuhan Yesus bahwa kita sudah rajin ke gereja, kita sudah berdoa, kita tidak jadi orang perampok, kita tidak orang yang jahil. Itu tidak perlu kita kasih tahu, karena Tuhan Yesus sendiri juga sudah lebih dulu tahu, adik-adik, ya. Bahkan isi hati kita ini, adik-adik, Tuhan Yesus sudah tahu, ya. Jadi kita jangan mengajari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sudah lebih tahu apa isi hati kita. Nah, Kakak, bagaimana sih doa yang baik atau doa yang benar? Nah, kita kalau berdoa, firman Tuhan sudah ajarkan, kalau kita ingin berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu kamarmu, lalu engkau berdoa. Apa isi doanya? Kita harus berdoa, ya, bersyukur karena kita masih ada, kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Terus kita harus mengaku salah, karena kita manusia di bumi ini tidak ada yang tidak berdosa. Semuanya sudah berdosa. Terus kenapa kita bisa hidup? Karena Yesus yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, makanya kita hidup hari ini. Jadi kita tidak ada jalannya untuk bersikap sombong, ya, apalagi kepada Tuhan Yesus, ya. Tidak ada jalannya kita sombong, bahkan kita merasa atau mengatakan, Tuhan, aku kan sudah berdoa, aku kan sudah berpuasa 3 kali seminggu, aku kan tidak seperti mereka merampok, pezina, mencuri, ya tentunya aku lebih baik dong dari mereka. Nah, itu paling tidak boleh, adik-adik, ya. Apapun yang terjadi, baik dalam diri kita ataupun dalam diri orang lain, itu bukan urusan kita, ya. Ingat adik-adik, ya. Jangan mengurusi yang bukan urusan kita.
ya. Urusan kita boleh kita lakukan, tapi urusan orang lain tidak boleh kita urusin, ya. Apalagi syirik, apalagi usil, apalagi jahil, ya, merendahkan orang lain, itu Tuhan tidak berkenan, adik-adik, ya. Jadi adik-adik, kita harus bersikap lebih sopan, ya, lebih rendah hati, lebih hormat, ya adik-adik, ya, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya adik-adik, ya. Kita baca lagi nih ayat yang ke-12. Dia juga mengatakan seperti ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Terus apalagi dia bilang, adik-adik, ya, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia bilang lagi, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, ya. Dia malah katanya nggak berani menengadah ke atas, ya. Karena dia merasa, aku ini orang yang berdosa, aku ini orang yang tidak layak, ya. Tapi Tuhan Yesus layakkan kita, ya. Jadi kita harus berdoa seperti pemungut cukai yang punya kerendahan hati, yang mau minta ampun sama Tuhan karena dosa-dosa kita sungguh banyak sekali, ya. Ada dosa yang kita sengaja, ya. Terus ada dosa yang memang kita tidak sengaja. Tapi adik-adik, kita harus tetap minta ampun sama Tuhan agar kita berkenan di hadapan Tuhan, ya adik-adik, ya. Doa-doa sebelumnya yang kita dengar, ya, cerita tentang doa yang kita dengar dari kakak-kakak kita sebelumnya, yaitu tentang Daniel yang berdoa, yang rajin berdoa, bahkan berpuasa. Dia berdoa dalam sehari 3 kali, ya. Dia tidak sombong, ya adik-adik, ya. Dia tetap merendahkan diri, maka Tuhan memberikan mujizat baginya. Juga Hana, ya, yang sudah lama tidak punya anak, tapi dia benar-benar sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan memohon, dengan bersyukur kepada Tuhan, maka doa Hana juga dijawab Tuhan. Apa pergumulannya? Dia ingin punya anak. Tuhan berikan anak buat dia. Nah, adik-adik, kakak mau tantang hari ini, ya, apa yang menjadi pergumulan adik-adik hari ini? Ya, kita sungguh-sungguh berdoa, kita yakin berdoa, kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan menjawab doa-doa kita. Amin, adik-adik? Amin, yakin dan percaya, ya adik-adik. Tapi doanya jangan seperti pemungut cukai tadi, orang Farisi tadi. Kita harus berdoa seperti pemungut cukai yang punya kerendahan hati, ya. Nah, kakak mau cerita nih sebelum kakak akhiri, ya. Jadi kakak mau cerita, ya, ada seorang ibu-ibu, ya. Ibu-ibu ini pekerjaannya adalah membuat tempe, dan sesudah membuat tempe, sesudah dibuat lalu dia akan jual ke pasar, ya adik-adik. Suatu hari, ya adik-adik, dia telat, ya, membuat tempenya, sehingga besok paginya tempenya itu masih mentah, adik-adik, ya. Nah, pas dia lihat itu pagi-pagi subuh-subuh sekali, ya, dia lihat tempenya masih mentah, maka dia mulai terguncang hatinya, mulai ragu untuk ke pasar. Kenapa? Karena biasanya orang menjual tempe itu dia sudah benar-benar matang, adik-adik, ya, yang sudah siap digoreng. Ternyata kenyataannya pada saat itu yang ibu-ibu ini tempenya belum matang, adik-adik, ya, masih setengah matang, ya.
Terus dia akhirnya berdoa, Tuhan Yesus, berikan mujizat-Mu ya Tuhan. Biarlah tempeku ini matang dalam nama Tuhan Yesus. Biar aku bisa ke pasar, aku jual ini tempe. Biar aku bisa makan hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Nah, sudah itu dia buka lagi adik-adik tempenya ya. Wah, masih apa yang terjadi adik-adik? Tempenya masih mentah ya. Wah, dia mulai ragu lagi nih. Mulai bimbang nih. Wah, tempenya masih mentah. Sementara waktunya sudah mulai siang nih ya. Kalau sampai kesiangan, tentunya pasar sudah sepi. Udah pada pulang orang-orang ya yang beli ya. Terus dia doa lagi sekali lagi. Mungkin tadi Tuhan belum menjawab doa saya. Mungkin tadi Tuhan belum mendengar doa saya. Dia doa lagi. Tuhan Yesus, aku memohon berikan mujizat-Mu. Aku butuh hari ini uang untuk membeli sesuatu yang menjadi nafkahku. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus tempe ini menjadi matang sehingga bisa aku jual. Dalam nama Yesus, amin. Nah, sudah amin. Dia buka kembali adik-adik ya. Adik-adik, apa yang terjadi? Nah, adik-adik tempenya masih mentah. Dia mulai ragu lagi nih. Tuhan Yesus ini mah nggak ada mujizat nih Tuhan Yesus nih. Nggak ada pertolongan dari Tuhan Yesus, nggak ada. Gimana ini udah siang ya, sudah terang sekali. Saya mau ke pasar, ya saya mau jual tempe ini. Bagaimana ini? Ya. Udah gitu dengan berat hati dia tetap mau berangkat ya. Dia beryakinan bahwa nanti ketika dia dari rumah ke pasar berharap tempenya sampai pasar itu tempenya sudah matang adik-adik ya. Kalau gitu aku berdoa sebelum aku berangkat. Doa lagi dia adik-adik ya. Berarti sudah yang ketiga kali berdoa. Dia doa lagi. Tuhan Yesus, aku pokoknya hari ini mau ke pasar, aku mau jualan ini tempe. Pokoknya Tuhan Yesus, aku tidak mau tahu. Pokoknya hari ini aku mau jualan tempe ini, aku berdoa matang dalam nama Yesus. Nyampe di pasar aku bisa jual dalam nama Yesus. Nah, sesudah itu dia buka mata, terus dia pergi ya. Dia bawa itu tempe ke pasar ya. Sejam kemudian dia nyampe di pasar. Sudah nyampe di pasar, dia gelarin lapaknya ya, tikarnya yang biasa dia pakai. Terus dia duduk. Dia rada dak-dikduk adik-adik ya. Dia mau buka tempenya. Apakah mujizat Tuhan sudah ada nih hari ini nih buat tempe saya nih? Bener-bener nggak nih sudah matang nih? Ya, bener-bener dia rada ragu-ragu adik-adik ya. Tapi penasaran ya. Akhirnya adik-adik dia beranikan membuka tempenya ya. Terus dia buka itu tempe. Nah, sesudah dia buka, apa yang terjadi adik-adik? Wah, tempenya masih tetap mentah adik-adik ya. Masih tetap mentah. Akhirnya dia mulai ragu, mulai lesu ya. Mulai dia uring-uringan ya. Tempenya masih mentah ya. Orang lain tempenya udah pada habis ya. Udah ada yang udah pada pulang ya karena tempenya udah habis. Ada yang lain udah tinggal sedikit lagi. Sementara dia masih utuh ya adik-adik ya. Nah, dia sudah mulai ragu, orang-orang udah pada pulang ya. Dia mulai menangis ya, mulai sedih ya. Dia sedih sekali hatinya karena dia merasa hari itu dia jualannya sia-sia ya. Karena dia merasa Tuhan jauh darinya. Tuhan tidak menjawab doanya. Tuhan sudah tidak peduli padanya. Akhirnya dia mulai sedih, mulai menangis, mulai dia menyalahkan Tuhan. Nah, sesudah itu adik-adik dia mau berkemas pulang. Udahlah, kalau kayak gitu aku pulang aja. Aku bawa aja ini tempeku ini.
mau gimana lagi katanya gitu adik-adik ya. Dia mulai beberes, ada ibu-ibu adik-adik ya, ada seorang ibu-ibu yang nyamperin dia ya. Dia lihat, ibu itu lihat tempenya masih utuh ya, masih banyak, sementara orang lain sudah pada pulang ya, yang lain tinggal sedikit, ada yang sudah habis ya, sementara dia masih utuh ya. Terus ibunya bertanya sama dia, "Ibu," katanya, "tempenya kenapa masih utuh? Apakah tempe ibu ini masih mentah?" katanya gitu. Wah, dia rada ragu-ragu. "Iya, iya Bu," katanya ya. "Iya Bu," katanya gitu. Tapi dalam hatinya, bener nggak nih ya? Bener nggak nih ya masih mentah ya? Aduh Tuhan Yesus, biarin aja deh mentah nggak apa-apa. Karena ibu ini sedang mencari tempe yang mentah. Ibu jangan matang ya, jangan matang ya Tuhan Yesus ya, jangan matang katanya gitu dalam hatinya teh. Dia rada ragu ya. "Ibu kenapa diam saja?" katanya. "Ibu, ini tempenya yang matang atau yang mentah?" katanya gitu. Terus dia mulai gemetar ya. Waduh, dia mulai ragu nih. Apakah tadi doa saya itu mujizat Tuhan terjadi? Siapa tahu ini tempe saya yang udah matang ya. Ternyata tempe saya matang, nanti saya bilang mentah, nggak taunya udah matang pikirnya ya. Terus dia pelan-pelan buka lagi. Puji Tuhan masih mentah adik-adik ya. Nah, kebenaran nih ibu-ibu ini sedang mencari yang mentah ya. Buat apa yang mentah? Karena adik-adik, anaknya yang di jauh sana, yang di Jogja sana, dia pengen tempe kampung ya, tempe buatan orang kampungnya sendiri. Nah, kalau yang matang adik-adik dikirim ke Jogja sana, dia akan nanti di jalan sebelum nyampe pasti busuk ya. Tentunya dikirimnya yang setengah matang ya adik-adik ya. Jadi kalau yang matang dikirim ke sana, nanti nyampe sana busuk ya adik-adik ya. Nah, akhirnya dia lihat tuh tempenya, masih mentah ya. Akhirnya dia berani bilang, "Ibu, ini masih mentah ya adik-adik ya." Nah, si ibunya bilang, "Aduh," katanya, "puji Tuhan Bu," katanya, "aku dari tadi tuh sudah keliling pasar ini," katanya teh. "Aku sedang mencari tempe yang mentah," katanya gitu. "Aku sudah telusuri semuanya matang," katanya. "Puji Tuhan ibu bisa masih tempenya masih mentah," katanya gitu ya. "Nah ibu, aku borong semuanya ya tempe ibu ini ya, karena anak saya yang di Jogja pesan tempe yang mentah biar nyampe di sana mateng," katanya gitu. Waduh, dengan senang hati si ibunya ini bilang, "Tuhan Yesus, terima kasih, doaku ternyata dijawab Tuhan." Ya adik-adik, jadi apa sih intinya dengan cerita kakak tadi? Nah, jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kalau kita berdoa, tetap kehendak Tuhan yang jadi adik-adik. Jadi rencana Tuhan itu sudah lebih indah daripada rencana kita. Rencana Tuhan sudah yang terbaik buat kita. Walaupun kadang-kadang kita ingin A, Tuhan kasih B ya, seperti yang tadi kita ibu-ibu tadi doanya pengen matang tempenya, tapi Tuhan kasih mentah ya. Padahal dia sudah 3 kali berdoa adik-adik ya. Dia doa terus biar keinginannya terkabulkan, biar tempenya matang. Tapi kenyataannya mentah. Tapi dari sisi itu Tuhan punya rencana yang indah adik-adik ya, sehingga ibu tadi borong semuanya ya. Akhirnya tempenya dalam sekejap habis adik-adik ya. Dia bersukacita, dia bernyanyi, dia bersyukur sama Tuhan. Dia bilang, "Ternyata Tuhan tidak meninggalkan saya. Ternyata Tuhan sayang sama saya. Ternyata Tuhan baik sama saya." Nah adik-adik, hari ini juga kakak mau katakan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus itu amat baik, teramat baik buat kita
ya. Apapun yang terjadi, yang ada di depan kita, di sekeliling kita, baik kesusahan yang mungkin kita rasakan, mungkin juga kekurangan yang kita rasakan, tapi percayalah Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Amin adik-adik. Iya. Kita baca ya, yaitu ayat yang ke-14. Apa nih kata Tuhan Yesus nih? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya adik-adik, jadi kita tidak boleh menyombongkan diri, ya, kita tidak boleh sombong. Kalau kita sombong, maka Tuhan akan merendahkan kita. Tapi ketika kita rendah hati, maka Tuhan akan meninggikan kita. Ya, adik, amin adik-adik. Iya, amin ya. Cukup jelas ya firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Cukup jelas ya. Nah, sebelumnya kita mau berdoa ya, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan dengar firman Tuhan minggu depan adik-adik ya. Nah, untuk terakhir kalinya kita akan berdoa sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini ya. Semua lipat tangannya kembali. Kita berdoa adik-adik, apa yang menjadi pergumulannya boleh berdoa bersama kakak hari ini ya. Berdoalah di dalam hatimu apa yang engkau inginkan ya. Kalau hari ini belum terkabul, percayalah hari yang terbaik seperti ibu yang jual tempe tadi akan dikabulkan doamu sesuai hari dan waktu Tuhan ya. Pasti Tuhan mengabulkan doa kita di hari yang tepat dan saat-saat yang kita butuhkan ya. Amin adik-adik. Yuk kita semua lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Adik-adik boleh berdoa juga di dalam hati apa yang menjadi keinginan kita ya. Kita doanya dimulai. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur saat pagi hari ini kami boleh belajar tentang berdoa. Tuhan Yesus, jauhkan dari kami anak-anak-Mu kesombongan, merasa diri benar, terus tinggi hati. Jauhkanlah itu daripada kami anak-anak-Mu. Biarlah kami tetap rendah hati, mau bersyukur kepada Tuhan, menghormati semua orang yang lebih tua dari kami. Kami mau taat kepada firman-Mu. Berikan kami juga Tuhan kepintaran, berikan kami kecerdasan, berikan kami memori, bahkan pikiran-pikiran terang seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati orang tua kami, berkati kakak-kakak kami yang mengajar kami, berkati juga guru-guru yang mengajari kami, baik yang di sekolah, dimanapun Tuhan yang mengajari kami. Tuhan Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin adik-adik. Selamat bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Baik adik-adik, ceritanya sampai di situ dulu. Sampai kita ketemu minggu depan ya. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.